Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Terlebih di hari ini Jumat 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita masih diberi umur untuk bisa beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kita tahu ada 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, Allah telah menentukan ada 12 bulan dalam satu tahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Ditafsirkan oleh Nabi SAW, salas mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Dzulqa'dah sudah kita lalui bulan tersebut. Dzulhijjah baru tanggal 8 Dzulhijjah. Dan bulan yang akan datang Muharram, kemudian bulan Rajab antara Jumadal Tsani dan Sya'ban. Mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy sangat mengagungkan 4 bulan ini karena ini syariat seluruh nabi. Tapi sungguh sangat disayang sebagian kaum muslimin untuk hafal bulan Hijriah saja tidak. Bahkan mereka tidak tahu keistimewaan 4 bulan yang Allah agungkan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sangat disayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari 360 hari lebih dalam satu tahun. Ada 10 hari terbaiknya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kita sudah memasuki 8 Dzulhijjah sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya yang paling dicintainya oleh Allah adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walal jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad, amal soleh dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah masih lebih besar pahalanya
daripada jihad kecuali mereka yang mati syahid. Dalam riwayat Abdullah ibn Umar, fa'akthiru minat tahlili wat takbiri wat tasbihi wat tahmid. Karena itu perbanyaklah oleh kalian untuk berzikir dengan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, Allah takbir, Allahu akbar. Sekali tahlil itu lebih baik daripada mereka yang berjihad di jalan Allah. Sekali tahlil, sekali kita mengucapkan la ilaha illallah, sekali kita mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ayat kursi yang kita baca, surat Al-Ikhlas yang kita baca, surat Al-Fatihah yang kita baca, itu semua lebih afdal daripada mereka yang berjihad di jalan Allah kecuali mereka yang mati syahid. Lebih afdal daripada seseorang yang hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja. Sangat melimpahnya rahmat Allah kepada kita. Mudah kita untuk beramal. Allah ganti dengan limpahan nikmat yang sangat besar, pahala yang sangat besar, lebih daripada seseorang yang dia beribadah, berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah. Tetapi keistimewaan 10 hari tersebut tidak terlihat dari kebanyakan kaum muslimin. Perlu disampaikan ini oleh kita kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, untuk mengagungkan dan bagaimana mereka banyak beramal dan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. 10 hari yang dirindu, yang dinanti, yang ditunggu oleh orang-orang soleh, oleh para sahabat, oleh para ulama tabi'in, oleh para ulama tabi'ut tabi'in. Mereka memaksimalkan amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kita masuk di hari Jumat terakhir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hari besar di dalam Islam. Dalam hitungan pekan Id, Lebaran kaum muslimin dalam hitungan pekan adalah hari Jumat, hari raya. Kemudian besok kita memasuki tanggal 9 Dzulhijjah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ketika di Ramadan, setiap malamnya Allah memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang Allah pilih. Mereka yang berpuasa, mereka yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Besok, tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala terbanyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Seseorang dengan maksiat dosa yang dia lakukan, seharusnya dia masuk ke dalam neraka. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dia besok di antara yang Allah bebaskan dari api neraka, 0 lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat mana di antara hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh memang dalam bertobat, dalam beristighfar, dalam mereka menunaikan hak-hak Allah, salat 5 waktu. Amal terbaik adalah salat 5 waktu, al-wajibat, amalan-amalan wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jangan terluputkan takbiratul ihram bersama imam. Laki-laki, mukim, aqil, balik berjamaah di masjid. Qultu tsumma ayun ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di dalam Islam berbakti kepada orang tua bisa di saat mereka masih hidup atau sekalipun sudah wafat. Banyak doakan mereka, sedekah atas nama mereka, umrahkan mereka, hajikan mereka yang sudah wafat. Sambung silaturahim, beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sebarkan agama Allah. Mumpung masih ada 3 hari dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Tanggal 8 ini, besok tanggal 9 mudah-mudahan kita dikasih umur. Kemudian tanggal 10-nya. Sebagian ulama mengatakan hari terbaik dalam 1 tahun adalah besok tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan Yaumun Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjahnya. Ketika kita Id,
Aqulu qawli hadha fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Disyariatkan besok tanggal 9 Dzulhijjah untuk kita berpuasa. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menggugurkan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah 1433 tahun yang lalu, ketika Rasulullah wukuf di Arafah, haji wada', turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ya Muhammad, pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Setelah itu tidak ada perubahan hukum di dalam Islam. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Islam telah sempurna sejak tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurangi-kurangi, tidak perlu diselipkan atau disisipkan agama Yahudinya, agama Nasraninya, Buddha, Hindunya. Islam adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tidak kita menyembah makhluk, sekalipun itu nabi atau malaikat. Kita hanya menyembah Allah Rabbul Alamin satu-satunya, yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Selain itu diibadahi dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan Islam. Seorang muslim hendaknya dia mulia dengan Islam yang anugerahkan kepadanya tanpa dia meminta sebelumnya. Allah kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap sang paman masuk Islam, tetapi Allah tidak berikan Islam kepadanya. Nabiullah Ibrahim berharap ayah beliau Azar masuk Islam, tidak Allah berikan Islam kepadanya. Jauh kita dari Madinah dan Makkah. Tidak ada hubungan darah antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada kita Islam. Jangan malu dalam menampakkan Islam. Jangan minder dan takut ketika seseorang dia menjadi muslim. Tanggal 10 Dzulhijjah, bagaimana syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diagungkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Kisah seorang ayah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan kepada beliau, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, tunaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Adalah wahyu mimpi para nabi. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, tunaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Masuk akal logika? Tidak. Perasaan? Tidak. Adat istiadat? Tidak. Tetapi diuji keimanan seorang muslim. Seberapa pasrah dia menjalankan perintah Allah. Ketika memang itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika keduanya pasrah menjalankan perintah Allah, seperti itulah muslim. Muslim dia tidak mengkritisi syariat Allah. Tidak ada hak seorang muslim untuk mengkritisi syariat Allah, untuk menentangnya. Apalagi
Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihat sebenarnya jati diri manusia itu dari apa dia diciptakan, dari air yang busuk, dari air yang hina. Kemudian setelah Allah kasih sedikit ilmu, berani dia mengkritik syariat Allah, hukum Allah, mencela Nabi, mencela Rasul, mencela Al-Quran, ragu dia dengan syariat Islam. Diuji keimanan seorang muslim. Dan falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua berserah diri, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka berserah diri. Ketika Nabiullah Ibrahim memegang kening Nabiullah Ismail, mau disembelih, kami panggil wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sesembelihan yang agung. Kemudian syariat tersebut sampai kepada kita sekarang ini. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami wajibkan, kami syariatkan ibadah kurban. Tetapi siapa yang masih menjalankan ibadah kurban? Hanya umat Nabi Muhammad. Mereka yang berkitabkan Taurat, mereka yang berkitabkan Injil tidak lagi menjalankan syariat tersebut. Kita bersyukur. Dan dengan seseorang dia berkurban, dia memaksimalkan usaha untuk bisa berkurban. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan hewan kurban kami jadikan itu bagian dari syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Ada tanda ketakwaan pada hati dia ketika dia berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Karena surga Allah hanya diperuntukkan untuk orang yang bertakwa saja. Dan amal ibadah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja ketika seseorang dia melakukan ibadah kurban. Ada tanda ketakwaan pada hatinya. Dan ibadah, di antara ibadah terbaik untuk seseorang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tiada henti melimpah kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar," kami telah anugerahkan untukmu Al-Kautsar ya Muhammad. "Nahrun fil jannah wa adanihi rabbi," sungai di surga yang Allah janjikan untukku, bahkan lebih daripada itu Al-Kautsar. An-nubuwah war risalah wal Quran, kenabian, kerasulan, Al-Quran, mukjizat. Belum lagi surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad. Allah tidak akan marah kepadamu ya Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu semua adalah Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah hanya menuntut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua ibadah dalam rangka syukur. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu. Ikhlaskan salat tersebut hanya untuk Allah, dan berkurbanlah ya Muhammad untuk Rabbmu. Ibadah terbaik untuk bersyukur. Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah akan ganti. Tidak ada yang sia-sia. Walhamdulillah, mudah-mudahan di waktu yang tersisa kita, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bisa kita memaksimalkan ibadah. Bisa kita berkurban di tanggal 10, walaupun 11, 12, 13 Dzulhijjah sah. Tetapi berkurban tanggal 10 jauh berbeda pahalanya dari mereka yang berkurban tanggal 11, 12, 13. Kenapa? Karena masih termasuk dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari yang Allah muliakan, hari yang Allah agungkan. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada jihad fi sabilillah. Walhamdulillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimis shalah.